Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan mari kita bahas lagi spoileran kelanjutan komik Magic Emperor. Di part sebelumnya, Suovan akhirnya datang dan mengacau serta menunjukkan kekuatannya di hadapan seluruh tetua dan juga para murid yang ada di sana. Lalu akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali ke kamar budak, sedangkan YWR masih tetap tinggal di tempat itu. Lalu apa yang akan terjadi kali ini? Apakah YWR akan berhasil membalaskan dendamnya? Skui kita lihat kelanjutannya. Dan kalau misalnya ada yang mau donasi kepada Mimin, linknya ada di kolom deskripsi. Ada juga Shopee loh sekarang. Dan mari lanjut ke part 98. Part kali ini aneh ambil dari bab 555 sampai dengan 557. Agak pendek, sorry banget karena badan kurang fit ya kemarin habis kehujanan. Mari kita lanjut. Tetua Si kini menatap YWR dan dia tampak menggertak. Gadis kecil, kamu seharusnya tahu jika kamu memberikan tantangan di sini, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu mati di sini pun, maka kamu hanya akan dicap sebagai sampah. Apa kau tidak mau memikirkan hal ini terlebih dahulu? YWR kini masih tetap tenang dan dia berkata, terima kasih atas perhatian dan peringatan dari tetua. Tapi saya telah memutuskan ini, jadi saya tidak akan pernah mundur. Tetua Si kemudian tertawa dan dia berkata, keberanianmu memang layak dipuji. Lantas siapa yang ingin kamu lawan? Perhatikan pilihanmu dengan baik-baik. YWR tersenyum dan dia kemudian berkata dengan tegas, Senior Humeir, aku akan mengalahkannya di sini karena menurutku dia tidak pantas berada di jajaran murid elit. Yueling yang mendengarnya dari samping tampak terkejut, meski sebenarnya sudah tahu kalau ini akan terjadi. Karena pada dasarnya YWR adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Jadi jika YWR pergi melawan Humeir, maka sangat wajar kalau Yueling itu merasa khawatir. Lagi pula YWR saat ini masih berada di tahap 9 surga yang mendalam, sedangkan Humeir berada di tahap 4 ranah visi dewa. Kesenjangan di antara mereka sangatlah jauh, bahkan itu sudah seperti bumi dan langit. Setelah itu Humeir kemudian tertawa. Baiklah YWR, kakakmu ini pasti akan menemanimu bermain. Aku janji tidak akan terlalu kasar padamu dan akan menyelesaikannya tanpa rasa sakit, kata Humeir sambil berjalan maju. Ini Xie Yue tampak mengerutkan keningnya. Jujur dia sebenarnya juga penasaran dengan sosok YWR. Dia adalah orang yang dilatih oleh Suovan sendiri, dan dia juga tidak tahu akan kemampuan dari YWR yang sebenarnya. Namun, dilihat dari akal sehat, jelas kekuatan mereka berdua itu tidak dapat dibandingkan. YWR seharusnya tidak diuntungkan dalam kondisi ini, apalagi bisa memenangkan pertandingan ini. YWR, kenapa kamu begitu ingin mati? Apa kamu merasa kesal dengan kakakmu ini? Kata Humeir sambil tersenyum dan memprovokasi YWR. Di sisi lain, Yueling tampak mengepalkan tangannya dan menggertakkan gigi. Dia benar-benar ingin melompat ke arena dan mencapik-capik mulut dari Humeir. Namun sayangnya YWR sama sekali tidak peduli. Dia kini menunjukkan senyum dingin di wajahnya, dan kemudian sebuah belati berwarna biru gelap dengan sisi tepi yang sangat tajam perlahan muncul dari ketiadaan. Belati ini jelas adalah harta karun iblis tingkat 8. Semua murid yang menonton matanya melotot dan tidak percaya. Bahkan para tetua pun sampai merasa kagum ketika melihat apa yang dipegang oleh YWR. Wajar saja, harta karun iblis tingkat 8 itu sangatlah langka. Bahkan tidak banyak dari para tetua yang memiliki harta di kelas itu. Jadi saat mereka tahu bahwa murid luar memiliki harta seperti ini, itu jelas membuat mata mereka semua terbuka dan terlihat bernafsu. Ini mereka semua bertanya-tanya, dari mana sebenarnya gadis kecil ini mendapatkan barang sebagus itu. Semua orang kini tampak menatap belati itu dengan mupeng, alias muka pengen. Terlihat sekali belati itu mengeluarkan hawa dingin yang lembut dan kualitasnya tampak sangat bagus.
Bahkan item ini tidak bisa dibandingkan dengan harta karun iblis tingkat 8 lainnya. Belati ini terlihat sangat spesial, bahkan Xiao Yue sendiri sampai menginginkannya. Tapi sekarang Xiao Yue jadi tahu alasan kenapa UER merasa begitu percaya diri. Meski mereka terpaut kultivasi yang jauh, tapi kini Xiao Yue benar-benar mengerti, karena dengan menggunakan harta karun iblis seperti ini, maka kesenjangan kultivasi mereka dapat diatasi. Xiao Yue juga tahu bahwa itu semua pasti berasal dari Zuo Fan. Xiao Yue kini benar-benar mengerti bahwa Zuo Fan layak mendapatkan julukan sebagai tiran lokal. Sekarang Hume'er tampak sedikit bergetar, tapi senyuman masih belum hilang dari wajahnya. Dia masih merasa begitu percaya diri untuk memenangkan pertandingan ini. Dia pun kemudian mencibir, jadi karena ini kamu menjadi begitu sombong. Sampai-sampai kamu berani menantang kakakmu ini. Sayangnya kamu harus sadar, sebagus apapun pelana yang dikenakan pada kuda, tapi jika kuda itu pada dasarnya cacat, maka dia tidak akan bisa menjadi kuda pacuan. Seharusnya kamu sadar bahwa teknik pedang iblismu itu adalah pemberianku. Artinya aku tahu semua kekurangan dan kelebihan dari teknikmu itu. Jadi apa kau pikir kau masih bisa menang? Sungguh konyol sekali. Begitukah? Kata UER dengan suara dingin. Setelah itu kekuatan Yin di dalam tubuh Yueling pun mulai berkumpul di ujung belati dan kemudian tampak menjadi semakin dingin dan mengerikan. Dalam sekejap suhu di tempat itu turun dengan drastis. Semua penonton mulai merasa kedinginan, bahkan tidak sedikit dari mereka sampai menggigil. Melihat ini wajah Hume'er berubah menjadi serius dan juga terlihat terkejut. Dia kemudian berkata, "Kamu, kekuatan macam apa yang kamu gunakan ini?" UER kini tersenyum dingin dan dengan perlahan dia mengayunkan belatinya. Lalu setelah itu ledakan keras pun terjadi dan seluruh arena itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Sepanjang potongan itu kini bahkan tampak terus terkorosi seperti terkena cairan asam yang bisa melelehkan apapun. Ini kekuatan Yin yang sangat murni, kata Xiao Yue yang tidak sengaja memuji. Dia benar-benar mengagumi kekuatan dari UER saat ini. Kini Xiao Yue mulai bertanya-tanya tentang bagaimana Zuo Fan melatih UER selama ini. Karena dengan kultivasi anak ini dan juga senjata yang ia miliki, jelas kesenjangan di antara mereka berdua pun benar-benar hilang dalam sekejap. Di sisi lain, Yueling kini tampak terkejut dan tidak menyangka kalau UER bahkan bisa menggunakan kekuatan sebesar ini hanya setelah dilatih oleh Zuo Fan selama 3 bulan. Siapa yang mengira kalau Zuo Fan bahkan bisa menciptakan monster seperti dirinya sendiri. "Mei-er, hati-hati!" teriak Liu Su yang mendadak ekspresinya berubah menjadi serius. Mei-er segera mengangguk dan kemudian dia pun tampak sungguh-sungguh kali ini. Dia sudah tidak lagi menempatkan UER sebagai gadis kecil, tetapi sebagai lawan yang sepadan. Niat membunuh segera meledak dari tubuh Mei-er dan kemudian gelombang primordial bergegas ke arah UER. "Tidak, itu niat membunuh! UER, hati-hati!" teriak Yueling yang kini tampak panik. Meski kekuatan UER telah mengalami peningkatan, tapi pada dasarnya dia tetaplah seorang di ranah surga yang mendalam. Di hadapan niat membunuh dari ahli di ranah visi dewa, dia tidak mungkin bisa bertahan. Tapi senyuman muncul dari wajah UER dan dia berkata dengan santai, "Senior Hume'er, apa kamu pikir aku akan menyerang ahli di ranah visi dewa tanpa persiapan apapun? Aku tidak sebodoh itu." Setelah selesai mengatakan ini, niat membunuh yang dikirimkan oleh Hume'er segera menabrak tubuh UER, dan segera cahaya kehijauan menyala dan ledakan keras pun terjadi. Segera niat membunuh yang tadi hendak menyerang UER sekarang terpental dan kembali ke arah Hume'er. Hume'er benar-benar terkejut, tapi sayang sekali sudah terlambat untuk menghindari hal ini. Ledakan pun terjadi di sana. Hume'er terjatuh dan dia merasakan pusing di kepalanya. Bahkan sampai dia tidak bisa mempertahankan keseimbangannya untuk beberapa waktu.
Selain itu, wajah Hume'er kini tampak pucat. Itu jelas tanda bahwa jiwanya mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini semua orang melihat ke arena dengan penuh kekaguman. Mereka seolah tidak percaya akan apa yang baru saja mereka lihat ini. YWR kini tertawa dan kemudian dia perlahan membuka mulutnya. Dari sana terlihat manik-manik yang di bagian tengahnya ada api berwarna biru dan masih menyala. Itu harta karun iblis tingkat 9, bola jiwa, kata si Yue dengan wajah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa YWR akan memiliki harta karun tingkat 9. Para tetua pun tampak sama, mereka juga tidak percaya, lantaran mereka tahu kalau bola jiwa itu adalah harta karun milik Sekte Suhantian. Jadi bagaimana mungkin seorang murid luar bisa memilikinya? Para tetua kini tampak bingung dan ragu-ragu. Tapi YWR tersenyum tipis dan dia berkata, meski benda ini terlihat seperti bola jiwa, tapi benda ini jauh lebih kuat daripada bola jiwa. Bola jiwa pada umumnya hanya bisa melindungi roh primordial, sedangkan bola api biru ini telah ditambahkan dengan kekuatan api biru. Sehingga begitu seseorang menyerang menggunakan kekuatan primordial, maka serangan itu akan berbalik dan kekuatannya ditingkatkan hingga 2 kali lipat. Mendengar itu, para tetua semakin merasa kagum. Mereka kini akhirnya tahu kenapa efek yang diterima oleh Hume'er menjadi sangat besar. Ternyata itu semua adalah berkat bola jiwa yang sudah ditingkatkan. Semua tetua mengangguk dan kini memandang YWR dengan tatapan serakah. Ya, sudah jelas itu semua karena 2 item yang dipegang oleh YWR saat ini. Dan itu jelas bukan karena kemampuannya. Sialan, gadis kecil. Kau hanya mengandalkan artefak saja. Kau tidak punya kemampuan. Apa yang bisa kau banggakan? Teriak Hume'er yang tampak kesal. Tapi YWR kini tersenyum dengan dingin dan dia berkata, sejak awal artefak adalah bagian dari kekuatan pemiliknya. Selain itu tidak ada aturan tentang masalah ini. Dan juga Sekte Moche hanya peduli siapa yang kuat dan siapa yang bisa bertahan. Selama kamu menang, maka lawanmu tidak dapat mengatakan apapun. Lagi pula, kau adalah seorang ahli di ranah visi dewa. Kau sendiri berani melawan ahli di ranah surga yang mendalam. Itu sesungguhnya adalah sebuah aib, dan itu sangat memalukan. Tapi karena aku tahu kesenjangan ini, maka aku kemudian menggunakan artefak untuk membuat kita setara. Kau... Mata Hume'er kini tampak memerah dan dia menggertakkan gigi. Anak kecil, sejak kapan kamu melatih lidahmu sampai setajam ini? Melihat ini, YWR tersenyum dan dia teringat pesan dari Suofan. Gunakan emosi dari lawanmu dan pastikan kemenanganmu. Setelah itu, senyuman dingin muncul lagi dari wajah YWR dan dia berkata, Senior Hume'er, kamu memiliki dendam denganku dan aku pun juga memiliki dendam denganmu. Sekarang jiwamu telah terluka parah dan kamu sulit untuk bergerak. Maka bersiaplah, aku akan menyerangmu. Tahan serangan ini jika kau memang ingin hidup. Segera aura dingin berkumpul di belati YWR. Tampak energi yin seperti meledak dan menciptakan badai di dekat belati itu. Mata YWR kini tampak berkilat, lalu dia bergerak dengan sangat cepat ke arah Hume'er. Di sisi lain, para tetua yang melihat hal ini benar-benar terpukau. Lantaran selain karena artefak yang YWR gunakan, tapi dia hanyalah seorang ahli di ranah surga yang mendalam. Meski begitu, YWR mampu mengeluarkan energi yin yang sangat murni. Jelas, itu adalah bakat yang sangat berharga. Lalu dengan gabungan kekuatan YWR dan juga belati ini, itu menjadikan serangan yang dikeluarkan oleh YWR menjadi sangat berbahaya. Tapi sayang sekali, meski serangan itu sangatlah kuat, kelemahannya pun terlihat sangat jelas. Para tetua yang melihat hal ini tentu saja menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Sungguh nasib dari YWR yang sangat malang, pikir mereka. Dengan serangan ini pemenang pertandingan sudah diputuskan. Bahkan Xie Wuyue pun tampak menyipitkan matanya. Meski dia tahu peralatan dari YWR itu sangatlah bagus, tapi satu hal yang terlihat sangat jelas dan menjadi kelemahan dari YWR. Kelemahan itu tidak lain adalah pengalaman bertarung. Hume'er kini perlahan tersenyum.
Dia segera mengumpulkan energi dan menyatukannya di ujung jarinya. "Gadis kecil, lihat kakakmu ini. Aku akan memberikan pelajaran terakhir untukmu sebelum kamu mati. Karena meski seranganmu kuat, tapi jika itu tidak bisa mengenaiku, maka itu tidak ada artinya." Segera Humeir melangkah maju dan bergegas ke arah YWR yang juga bersiap untuk menyerangnya. Lalu Humeir berteriak, "Teknik tubuh tingkat rendah, jejak rubah hantu." Segera sosok Humeir menjadi kabur dan hilang dari pandangan YWR. Dalam sekejap, Humeir kini sudah berpindah posisi dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang YWR dari belakang. "YWR, awas dari belakang!" teriak Yueling yang tampak terkejut dan berteriak sekencang-kencangnya. Tapi peringatan itu sungguh terlambat. Tangan Humeir sudah melesat seperti rudal dan mengincar tubuh YWR. Xiao Yue melihat hal ini dan menggelengkan kepalanya seperti dia sudah tahu apa yang akan terjadi. "YWR, ini pelajaran terakhir untukmu. Pastikan kau mengingatnya di kehidupanmu berikutnya. Tapi sekarang matilah!" Tangan Humeir kini sudah menyentuh pinggang YWR. Tapi di momen ini, YWR justru tampak tersenyum. Dan tiba-tiba, tubuh YWR mulai bercahaya dan kemudian naga emas muncul dari tubuhnya. Benturan keras pun terjadi dan tangan Humeir segera dipantulkan dan patah. Dia menjerit kesakitan. Semua orang kembali dibuat terkejut dan memandang ke tengah arena. Lalu, sekarang terlihat wujud asli dari armor naga yang dikenakan oleh YWR. "Setan, itu adalah harta karun iblis peringkat 8, teriak para tetua yang tampak tidak percaya. Melihat hal ini, Xiao Yue pun tidak bisa menunjukkan wajah masamnya. Dia kemudian tampak bergumam. Pantas saja anak ini sama sekali tidak memperhatikan pertahanannya. Dia sejak awal sudah memiliki bola jiwa dan juga armor tingkat 8. Pantas saja dia menjadi sangat percaya diri. Sepertinya Zuofan sangatlah murah hati. Mungkin aku nanti harus menemuinya lagi. Di sisi lain, Tetua Asi dan juga orang-orang yang ada di bawahnya kini melihat apa yang terjadi di arena dengan wajah yang masam. Kini mereka tahu bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi Humeir. YWR kini pun tampak tertawa seperti iblis. Dia kemudian berkata, "Senior Meir, kamu benar-benar tertipu. Sejak awal aku memang membiarkanmu untuk menyerangku. Sekarang seharusnya kamu tahu akan perbedaan dari kekuatan kita. Kalau begitu, kamu sudah tidak bisa lari lagi dan waktunya untuk mati." Setelah itu YWR kemudian mengayunkan belatinya dan berkata, "Teknik pertama, belati Yin Feng." "Tidak!" teriak Humeir dan kers. Belati itu membelah kepala Humeir dari atas sampai bawah. Ledakan pun terjadi dan tubuh Humeir terbelah menjadi 2 bagian. Liu Su yang melihat hal ini dari samping tidak bisa mengedipkan matanya. Dia benar-benar marah dan sedih di saat yang bersamaan. Tapi ini adalah pertandingan resmi. Dia tidak bisa ikut campur ke dalam masalah ini. Lagi pula, jika dia bergegas sekarang, nasibnya juga tidak akan berbeda dengan Humeir. Segera, jantung dari Liu Su pun berdegup dengan sangat kencang. Tetua Asi dan lainnya kini terlihat sangat suram. Mereka telah kehilangan satu lagi murid mereka yang seharusnya berada di jajaran murid elit. Belum lagi yang mengalahkannya adalah seorang dari murid luar. Itu jelas adalah pukulan yang nyata dan mencoreng wajah mereka sebagai master dari murid dalam. Melihat apa yang terjadi di arena, Xiao Yue kini tampak tersenyum dan dia berkata, "Seorang murid dalam yang bermartabat benar-benar dieksekusi oleh murid luar. Ini sungguh adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan aku mulai meragukan bagaimana Humeir bisa pantas berdiri di jajaran murid elit milikku. Tampaknya kualitas dari murid dalam tahun ini benar-benar telah menurun secara drastis. Ini sungguh mengecewakan." Tetua Asi segera membungkuk dan dia berkata, "Master Sekte, Humeir sekarang sudah mati dan itu semua karena kekurangan kecakapannya. Tapi itu jelas tidak ada hubungannya dengan murid-murid dalam lainnya.
Sekarang karena dia telah tiada, maka murid lainnya bisa mengambil posisinya. Omong kosong. Bagaimana aku bisa memilih murid elit yang akan kuikut sertakan dalam turnamen naga ganda jika kemampuan mereka hanya seperti ini? Apalagi, aku tidak mau tergesa-gesa dalam memilih pergantian setelah kejadian hari ini. Karena itu aku memutuskan bahwa kompetisi antar murid dalam akan dilakukan ulang 3 bulan lagi, kata Xiao Yue dengan kemarahan di matanya. Master Sekte, itu, kata tetua Si. Tapi Xiao Yue langsung membentak. Tidak perlu bicara lagi. Aku ingin murid elit dan bukan limbah yang bisa dibunuh oleh murid luar dengan mudah. Mendengar itu, tetua Si bisa mengangguk dan tampak pasrah. Tetua Si kini semakin yakin kalau saat ini Xiao Yue sudah mulai menjalankan rencananya. Dia tahu kalau pengumuman murid elit ini ditunda sampai 3 bulan lagi, dia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas, posisi mereka pasti akan menjadi tidak aman. Karena itu dia harus mencegah semua ini. Setelah itu tetua Si kemudian menoleh ke arah UER dan berkata, murid luar UER, karena kamu telah mengalahkan Hu Mei'er, kamu layak untuk menjadi murid dalam sekarang. Lalu, kepada siapa kamu akan mengabdi? Silakan untuk para tetua yang mau menerimanya sebagai murid, silakan mengajukan diri. Begitu tetua Si selesai mengatakan ini, para tetua kini tampak serakah. Lagi pula UER itu memiliki bakat yang tidak terlalu buruk. Dan yang paling penting, dia memiliki 3 artefak yang sangat mereka inginkan. Seorang laki-laki tua berambut putih kemudian maju dan dia berkata, gadis kecil, bakatmu cukup bagus, maka kamu boleh menjadi muridku. Tapi setelah itu suara tetua lainnya berkata, aku tetuaku. Gadis kecil, aku menyukai bakatmu dan lebih baik kamu menjadi muridku. Jika kamu mengikuti orang tua ini, kamu tidak akan pernah berkembang. Hei tetuaku, kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Aku adalah orang pertama yang menawarkan diri untuk menjadikannya sebagai murid. Bagaimana kamu bisa maju tanpa tahu rasa malu? Kedua tetua ini kini tampak saling menyimpan dendam satu sama lain. Tapi kemudian suara lain terdengar. Kalian berdua terlalu percaya diri. Apa kalian pikir hanya kalian yang mau mengangkat anak ini sebagai murid? Kata seseorang yang baru saja datang. Dia dikenal sebagai Tetua Wang. Orang tua, kamu sudah menerima banyak murid tahun lalu. Jadi kenapa kamu masih menginginkan gadis ini juga? Seharusnya kamu tahu diri dan mundur sedikit, bentak Tetua Yang. Tetua Gu pun berkata, benar, kau selalu menerima murid dalam jumlah banyak setiap tahunnya. Maka kali ini jangan halangi kami. Kalian berdua sekarang bekerja sama untuk menjatuhkanku. Tapi sayang, kemampuan kalian tidak akan cukup untuk menantangku, kata Tetua Wang yang kini merasa sangat percaya diri. Akhirnya mereka bertiga pun tampak seperti kucing dan anjing yang mana mereka saling menatap satu sama lain. Semua penonton yang melihat hal ini benar-benar dibuat kagum. Lantaran sangat jarang terjadi perebutan murid di antara para tetua seperti hari ini. Ini semua orang benar-benar cemburu pada UER. Sedangkan Yue Ling kini justru malah tampak gembira, karena ketika dia melihat adiknya, dia seperti melihat masa depan yang sangat cerah. Xiao Yue kini melirik tetua Si. Apa yang dia lakukan benar-benar tidak menyenangkan. Lagi pula jika UER masuk ke dalam jajaran murid dalam sekarang, dia hanya akan dimanfaatkan dan itu hanya akan menghancurkan masa depan dari UER. Dia akan mengalami kebuntuan dan tidak akan banyak berkembang di masa depan jika sampai ini dibiarkan. Tapi sebagai Master Sekte dia juga tidak bisa mengambil tindakan yang sembarangan. Kini dia hanya harus melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi dia tahu satu hal, bahwa pelatihan dari Zuo Fan itu sungguh luar biasa. Dan mungkin nanti dia bisa memberikan beberapa orang pada Zuo Fan supaya mendapatkan perawatan darinya.
Tetuasi kini terlihat bingung saat melihat Xiao Yue tidak melakukan apapun. Awalnya dia sengaja melakukan ini untuk memancing, supaya Xiao Yue itu membuat sebuah tindakan. Tapi rupanya, dia tidak melakukan apapun. Tetuasi mulai berpikir apakah mungkin Xiao Yue masih memiliki rencana lain. Karena itu Tetuasi kemudian berkata, "Diam, para tetua tampaknya cukup antusias di siang hari yang terik ini. Tapi seharusnya kalian tetap mempertahankan martabat kalian di hadapan para murid." Kata-kata ini benar-benar memberikan pukulan pada para tetua, dan mereka juga akhirnya menyadari bahwa itu memang sangat memalukan. Setelah itu Tetuasi kemudian menoleh ke arah Xiao Yue dan berkata, "Master Sekte, semua tetua menginginkan gadis ini untuk menjadi murid mereka. Tapi sangat tidak mungkin untuk membagi satu orang pada begitu banyak tetua. Namun saya ada ide. Baru saja UWR telah membunuh Humei-er. Karena itu tetua kedua pasti sekarang sangat kehilangan muridnya. Jelas dia merasa sedih saat ini. Dan jika memang begitu, bagaimana jika UWR menjadi murid dari tetua kedua?" Semua tetua yang ada di sana tampak menatap Tetuasi dengan sengit. Mereka tahu bahwa rupanya Tetuasi itu hanya menginginkan monopoli akan ketiga harta itu sendirian. Lagi pula, tetua kedua itu berada di bawah fraksi milik Tetuasi. Jadi selama tetua kedua bisa mengangkat anak itu sebagai murid, maka semuanya akan dimonopoli oleh Tetuasi sendiri. Semuanya mengetahui ini dan mengutuk di dalam hati. Di sisi lain, Yue Ling kini tampak cemas. Dia tahu bahwa tetua kedua itu tidaklah baik, apalagi dengan sifat mesumnya itu. Dia benar-benar tidak membayangkan jika adiknya sampai masuk ke dalam pelukan dari ular tua itu. "Tetua Batu, Anda tidak seharusnya berkata seperti itu," kata seorang pria parubaya berkemeja putih yang kini maju ke depan. Pria ini kemudian memberikan hormat dan berkata, "Master Sekte, arena ini adalah arena hidup dan mati. Siapa yang berani masuk, itu artinya dia sudah siap untuk menerima semua konsekuensinya. Jika saat ini Humei-er mati, itu jelas karena kurangnya kecakapan yang ia miliki. Dan masternya pun seharusnya bisa menerima itu tanpa merasa sedih sedikit pun. Lagi pula, tetua kedua adalah orang yang telah melatih budidaya jalan iblis selama ratusan tahun. Bagaimana bisa Tetuasi berpikir kalau dia merasa sedih? Apalagi itu hanya karena sentimen kecil seperti ini. Apa Tetuasi sekarang sedang mencoba menghina tetua kedua?" Tetuasi kini tampak menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu dengan tatapan yang tajam. Pria itu kemudian tersenyum lagi dan melanjutkan, "Saya memiliki murid yang bernama Yue Ling. Dia merupakan kakak dari gadis ini. Jadi menurut saya lebih baik mereka berdua berada di atap yang sama." "Bai Jifu, apa maksudmu mengatakan itu? Apa kau mau merasakan pukulanku?" kata tetua kedua dengan wajah yang marah. Bai Jifu tersenyum dan dia berkata dengan santai, "Jika aku memang ingin bertarung denganmu, apa kau yakin bisa bertahan dari pukulanku? Aku hanya memikirkan masa depan dari anak ini, dan aku mengatakan apa yang sebenarnya. Lagi pula kedua kakak beradik ini sangat dekat dan saling membantu satu sama lain. Mereka jelas adalah kombinasi yang bagus dan bisa menjadi aset bagi sekte di masa depan." "Kau..." Tampak tetua kedua gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Tetuasi kemudian berkata dengan dingin, "Bai Jifu, apa kau mencoba menekan tetua kedua dengan kekuatanmu?" "Hah? Bukankah kau juga sering melakukannya?" kata Bai Jifu yang kini tampak memprovokasi Tetuasi. Tetuasi kini tampak suram dan dia berkata, "Lalu, Qi Jifu, apa kau juga ingin mengajukan dirimu?" "Tentu saja. Anak ini sangat berbakat dan bisa menjadi masa depan dari sekte. Maka aku tidak mungkin akan melepaskannya begitu saja," kata Qi Jifu dengan senyuman garang di wajahnya. Melihat hal ini, Xiao Yue hanya mencibir di dalam hati. Lantaran orang-orang tua bodoh ini justru memperebutkan barang yang sudah jadi.
Mereka tidak pernah memikirkan siapa penciptanya. Sungguh orang-orang yang sangat konyol, pikir Xiao Yue. Setelah itu kemudian Xiao Yue berkata, "Kalian tidak perlu bertengkar seperti ini. Di dalam sekte kebebasan murid benar-benar mendapatkan jaminan dariku. Jika kalian ingin menjadi master dari gadis ini, maka kalian harus mendapatkan persetujuan darinya sendiri. Jadi jangan kalian buang-buang energi dan berdebat seperti ini." Segera semua orang kini menatap UER dan mulai berharap. Lalu Xiao Yue kemudian bertanya lagi, "UER, kamu adalah murid luar. Tapi karena kemampuanmu, hari ini kamu bisa memasuki gerbang murid dalam. Lalu, kalau begitu siapa yang akan kamu sembah sebagai guru?" UR kini terlihat bingung dan untuk beberapa saat dia jelas-jelas kesulitan untuk memilih. Lalu Yueling mengedipkan matanya sebagai tanda bahwa lebih baik UR itu memilih Bai Jifu supaya mereka dapat terus bersama. "Nak, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu kembali ke kamar budak." Tiba-tiba sebuah suara menggema di kepala UER. Itu jelas adalah transmisi pikiran yang hanya ditujukan kepadanya. Jadi orang-orang lain tidak mendengarnya. Mendengar kata-kata itu, tubuh UER sempat gemetar. Tapi dia kemudian melihat belati yang ada di tangannya dan kemudian cahaya di dalam bola matanya berubah menjadi tegas. UER kini kemudian menatap Xiao Yue dan dia berkata, "Master Sekte, saya telah mengambil keputusan. Tolong kirimkan saya kembali ke kamar budak." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut dan tidak habis pikir dengan keputusan dari UER. "Apa yang baru saja dia katakan?" kata salah seorang penonton dengan wajah keheranan. "Anak bodoh itu, kenapa dia memilih untuk kembali ke kamar budak?" kata salah seorang penonton lainnya. Xiao Yue kini tampak menyipitkan matanya dan dia menatap wajah UER dalam-dalam. Lalu kemudian dia berkata dengan ringan, "UER, kamu sudah mengambil keputusanmu sendiri. Maka sekarang kamu bisa kembali ke kamar budak. Ingatlah, ini adalah keputusanmu sendiri dan selama kamu sudah memasuki tempat itu, kamu tidak akan bisa keluar dengan mudah." Yueling kini mendadak menjadi panik dan menatap adiknya. Dia memberikan isyarat supaya adiknya itu membatalkan keputusannya ini. Tapi UER sama sekali tidak bergeming. Sekali lagi UER mengangguk dan berkata dengan tegas, "Terima kasih Master Sekte. Saya sudah memutuskan untuk kembali ke kamar budak dan saya tidak akan pernah menyesalinya." "Baiklah, jika itu adalah keputusanmu sendiri, maka jangan salahkan orang lain. Sekarang pergilah," kata Xiao Yue dengan wajah yang dingin. Tetua Si kini buru-buru menyela, "Master Sekte, anak ini memiliki bakat. Bagaimana bisa Anda melemparkannya ke kamar budak?" "Aku tidak peduli. Sekalipun dia adalah orang yang berbakat, tapi jika dia tidak ingin berkontribusi pada sekte, maka lebih baik dia berada di kamar budak. Lagi pula jika dia dipaksa untuk tinggal di sini, maka jelas dia tidak akan berguna," kata Xiao Yue dengan wajah yang dingin. Setelah itu Xiao Yue berbalik dan kemudian dia berkata, "Sekarang semua orang dengarkan. Mulai hari ini, UER akan dikirim ke kamar budak dan menjadi budak. Kalian tidak perlu berpikir terlalu banyak. Sekarang, persiapkan diri kalian dan dalam 3 bulan lagi, kompetisi antar murid dalam akan digelar. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kalian sebagai murid dalam. Tunjukkan semua kemampuan kalian padaku." Setelah selesai mengatakan ini, Xiao Yue pun kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tetua Si kini tampak menatap punggung dari Xiao Yue dan benar-benar tidak paham akan apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Xiao Yue. Kini dia tampak mengerutkan keningnya dan kemudian dia menatap muridnya. "Guihu, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Tetua Si berbalik dan meninggalkan tempat itu. Lalu Guihu pun segera menyusulnya dan meninggalkan tempat itu juga. Singkat cerita,
Akhirnya semua orang meninggalkan arena itu dan tersisa YWR, Quilang, dan Yueling. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Kamu seharusnya bersyukur bisa keluar dari kamar budak dan menjadi murid dalam. Lantas kenapa kamu justru ingin kembali ke kamar budak? Kata Yueling dengan wajah yang kesal. Tapi YWR tampak acuh tak acuh dan dia berkata, tidak masalah. Kupikir jika aku berada di kamar budak, aku bisa menjadi jauh lebih kuat lagi. Kakak, kamu juga seharusnya bisa melihat aku sekarang. Aku yang hanya di ranah surga yang mendalam bahkan bisa membunuh Humeer dan balas dendam untuk kita. Mendengar ini, mereka berdua tampak tercengang dan langsung memahami akan apa yang dimaksud oleh YWR. Lagi pula, seseorang yang sudah terluka begitu parah dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam 3 bulan, YWR bahkan bisa menerobos 3 tingkatan sekaligus. Bahkan para tetua di dalam sekte pun belum tentu bisa melakukannya. Apalagi, YWR sampai diperebutkan oleh para tetua untuk dijadikan murid elit. Jelas sekali bahwa YWR telah mendapatkan perawatan yang sangat baik. Kini mereka berdua semakin bersemangat. Quilang mulai berpikir bahwa sepertinya Guigang juga harus mengikuti jejak YWR dan berlatih pada Suovan. Dan begitulah, mereka kemudian melanjutkan lagi beberapa obrolan dan kemudian pergi dari tempat itu. Ya, terima kasih untuk Bang Julius Agung yang sudah transfer via rekening, lalu juga untuk rekan-rekan yang sudah nyawer. Dari Mihu, semoga sehat selalu Min, moga-moga Selasa bonus, ingin lihat pertarungan balas dendam, amin. Ya ini kasih bonus ya, meskipun pendek ya Bang ya. Zovan, sehat selalu Min dan ditunggu bonusannya. Iya ini bonus Bang. Uang rokok dari Bang Ali, terima kasih, tapi Ani nggak ngerokok, Ani buat ngopi aja ya lor ya. Mugabe, hai Min, thanks untuk videonya, lanjutkan, siap lanjutkan. Sugiarto Pranata, mantap Min, jaga kesehatan agar bisa update terus seperti biasa. Terima kasih ya, ini kemarin habis kehujanan jadi agak meriang. Dasar orang lemah ya saya itu, ya nggak apa-apa lah ya. Terima kasih untuk donasinya dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.